Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama untuk boleh menenangkan diri kita fokus kepada Tuhan. Sebentar kita akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita tenang sejenak, mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau bertanya kepada saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu? Dengan seluruh kekuatan kita, pagi hari ini kita mau sembah Dia. Karena Dia yang kudus, yang sudah mencurahkan darahnya di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, amen. Dengan kekuatan ku sembah ya Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tangan. Amin. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Benar Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah, amen, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Benar Tuhan, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini kembali. 1 minggu sudah berlalu dan kami melihat tidak ada 1 detik pun tangan pengasihan Tuhan lepas dari hidup kami. Kami melihat bagaimana di tengah-tengah musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami lupa akan kasih kami yang mula-mula. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak dengan segenap hati kami mengasihi Tuhan. Tidak dengan segenap jiwa kami.
dengan segenap akal budi kami, kekuatan kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini sesuai dengan lagu yang baru kami nyanyikan, kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan dalam lembah kekalaman kami tidak takut bahaya. Sebab tangan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Engkau ingatkan kami senantiasa bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Keluarga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Gereja kami, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, baik yang melayani maupun yang tidak melayani, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk ruang ibadah yang Tuhan boleh berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang gak pernah dilihat oleh mata kami, kami dengar, kami timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang tidak mengganggu pada pagi hari ini, kami mau serahkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai anak-anak sekolah minggu, ibadah pemuda, remaja, sertai mereka semua Tuhan. Yang melayani, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan hidup kami, ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan. Amin, 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 amin. Berikan sorak-sorai buat Dia. Bapak Ibu lihat kiri kanan, depan belakang, berikan salam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk, silahkan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Yang wanita saja katakan jalan hidup. Amin.
Yang pria katakan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Bersama-sama apabila amin ia jatuh. Terima kasih Tuhan. Adalah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya amin berubah. Allah sanggup
selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah satu. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Setiap janji Tuhan mau kita simpan dalam hati kita masing-masing. Karena ketika kita melewati setiap masalah, setiap cobaan, setiap tetes air mata dalam hidup kita. Janji itu yang senantiasa menopang hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap janji-Mu. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita angkat tangan kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapak Ibu, biar musik memainkan lagu ini. Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan mau melawat saudara dan saya. Janjinya ya dan amin. Saudara pegang terus janji Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, bawa sama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya.
Janjinya yang menopang hidup kita, yang menuntun langkah kita dalam setiap waktu, setiap persoalan, setiap pencobaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu katakan, setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hati. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat pada hamba-Nya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur untuk karya-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati bagi setiap kami Tuhan. Kami orang-orang yang patut dimurkai, tetapi karena belas kasihan Tuhan, kami boleh menerima keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan itu sebabnya ya Tuhan, kami mau mengakui dan menyadari akan segala keperdosaan kami. Kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan Tuhan sekali lagi. Sehingga hidup kami tidak mempermain-mainkan ya Tuhan akan karya-Mu yang suci dan indah di atas kayu salib itu.
ampuni segala dosa kami. Berbelas kasihlah bagi setiap kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur akan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Benar Tuhan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita satu dalam doa.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberikan iman untuk kami percaya. Bukan karena melihat, tetapi karena sungguh-sungguh kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh, semakin sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan hidup kami boleh didorong untuk melakukan kebenaran seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang berbicara. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Berharap dalam keadaan yang baik-baik dan sehat. Di tengah cuaca yang sepertinya kurang baik, tetapi selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Mari kita membaca bergantian. Yohanes 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saya membaca ayat 12, Bapak Ibu membaca ayat 13, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-20. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Bahwa kesaksian dua orang adalah, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Bersama-sama ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam khotbah pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan makna akulah terang dunia. Ya, kalau minggu sebelumnya, minggu kemarin tentang akulah roti hidup, maka kita akan membahas akulah terang dunia. Ya, kita selalu sangat familiar bahkan dengan kalimat ini, menjadi terang begitu ya. Dan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia, maksudnya apa? Lalu kemudian apa implikasinya bagi setiap kita? Nah saudara-saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saudara, konteks pada saat itu umat Israel itu habis merayakan hari raya Pondok Daun, saudara. Ya, kalau saudara melihat di dalam perikop-perikop sebelumnya, khususnya di pasal yang ke-7, saudara, maka sangat jelas di situ bahwa umat Israel sedang merayakan salah satu hari besar atau hari raya mereka, yaitu hari raya Pondok Daun. Dan sangat banyak sekali jumlah mereka, saudara, berkumpul di bait suci dan mereka merayakan hari raya yang sangat sakral ini. Nah saudara, mereka membuat pondok-pondok yang beratapkan
daun palem, saudara. Bahkan sampai hari ini pun mereka tetap merayakan. Nah, hari raya ini, saudara, kesempatan di mana orang tua juga mengajarkan kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka itu bertanya, kenapa kita merayakan hari raya ini, begitu ya. Kemudian orang tua menyempatkan untuk menceritakan kepada anak-anaknya. Saudara, apa yang diceritakan kepada anak-anak mereka? Dulu Allah kita menyertai ya nenek moyang kita di dalam perjalanan mengembara di padang gurun. Selama 40 tahun Tuhan menyertai setiap mereka sehingga mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Wah, sungguh luar biasa sekali apa yang Allah kerjakan. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat seperti apa bentuk-bentuk pondok-pondokan yang mereka buat, saudara ya. Kita lihat, saudara, kira-kira seperti ini bentuknya. Saudara, pondok-pondokan yang mereka buat, ya bisa ditaruh di depan rumah. Next. Terus kemudian di depan pekarangan, saudara ya, karena mungkin saat ini sudah tidak ada bait suci, begitu kan. Nah, mereka buat seperti ini. Ya, ini tampak pada malam hari. Dan kemudian ada juga, saudara, mereka yang tinggal di apartemen, saudara ya. Tinggal di apartemen, kira-kira bentuknya seperti ini, saudara. Nah, saudara ya, mereka buat di teras apartemen mereka. Ya, mereka buat seperti ini. Nah, ini saudara ya. Jadi, sudah mau coba, saudara ya. Cute ya, saudara ya. Nah, saudara, mereka ingat ini. Mereka ingat momen di mana Tuhan Allah itu menyertai perjalanan mereka, saudara. Dan mereka ketika Tuhan menyertai, saudara, mereka hidup di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan cara Tuhan menyertai dengan cara seperti apa, saudara? Tuhan memberikan penyertaan dengan tiang awan dan tiang api. Nah, di sini, saudara ya. Jadi ketika malam hari ada tiang api yang memberikan cahaya, memberikan sinar, sehingga mereka itu tahu kemana mereka harus melangkah. Sehingga waktu mereka buat pondokan-pondokan itu di dalam malam hari, saudara tadi perhatikan ada terang, saudara. Ada terang dan juga ada lilin juga yang dinyalakan. Ini maksudnya, saudara ya. Jadi ketika mereka melihat dan merayakan akan hari raya Pondok Daun, mereka keingat lagi ada tiang awan dan tiang api. Nah, ini sangat luar biasa, saudara. Dan kita bisa lihat lagi next. Lalu mereka beribadah bersama, next. Dan di dalam konteks seperti inilah Yesus berkata bahwa dirinya adalah akulah terang dunia. Nah, saudara bisa nangkep atmosfernya, kira-kira seperti apa. Di tengah umat Israel itu merayakan, saudara, mereka mengingat lagi penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh ajaib. Dan ada tiang awan dan tiang api adalah cara Allah mereka untuk mereka menyertai perjalanan mengembara mereka selama 40 tahun. Oh, sungguh luar biasa, mereka menceritakan kepada anak-anak mereka. Tetapi di tengah hiruk pikuk, di tengah keramaian itu ada sosok pribadi yang berkata, akulah terang dunia. Wah, ini siapa? Siapa gerangan ini, saudara-saudara? Wah, ini gak sembarangan, saudara. Oleh karena itu tidak heran ketika Yesus berkata akulah terang dunia, segera orang Farisi itu mendebat Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak terima. Kok ada sosok yang lain selain daripada Allah yang mereka sembah berkata bahwa akulah terang dunia. Nah, di dalam perjanjian lama akulah terang itu juga sangat identik dengan keberadaan Allah. Misalnya, saudara, Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Yesaya 60, Tuhan akan menjadi penerang akan bagimu. Jadi mereka sudah terbiasa begitu mendengar kata terang di sini langsung identik dengan Allah mereka. Tetapi ini orang siapa, saudara? Nah, ini, saudara ya, yang kita akan melihat secara makna, saudara, kenapa Yesus berkata seperti ini. Saudara, artinya saudara bahwa Yesus ingin berkata kepada mereka bahwa akulah terang yang sesungguhnya. Akulah terang yang sesungguhnya. Kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-9.
Dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, disinilah Yesus mengatakan dengan sangat jelas dan lugas bahwa terang yang kamu lihat selama ini, ya ini adalah terang-terang yang belum sesungguhnya. Dengan kata lain, terang yang belum asli. Tetapi sekarang terang yang asli itu sudah datang dan itulah aku. Nah, di sini saudara, Yesus langsung mendapat kritikan yang tajam, mendapatkan argumentasi, mendapatkan serangan dari pihak mereka. Kenapa? Karena mereka tersindir bahwa selama ini ternyata aku dikatai bahwa terang yang saya tahu itu adalah salah. Bukan yang sesungguhnya kalau begitu. Berarti ini orang jangan main-main. Ini orang menghujat Allah saya. Di desa ada seorang pemuda sedang jatuh cinta, saudara, kepada seorang gadis kembang desa. Wanita yang paling cantik di desanya. Lalu kemudian dia selidiki, kemudian dia pengen menghampiri, kemudian pengen berkenalan dengan kembang desa tersebut. Dia selidiki rumahnya, dia sudah dapat, saudara, lalu kemudian dia pengen untuk mendatangi rumah tersebut, pengen menghampiri, pengen berkenalan, kalau bisa langsung ngelamar hari itu, saudara ya. Nah kemudian saudara ternyata rumahnya agak jauh, lalu dia harus berjalan kaki, lewati pohon yang sangat besar begitu ya, untung tidak ada binatang buas, jalanan berbatu-batu, dan kemudian dia udah ngelihat itu dia rumahnya di sana, udah kelihatan sangat jelas, saudara. Tetapi sayangnya dipisahkan dengan got yang cukup lebar. Ya, gotnya cukup lebar begitu ya. Mungkin bisa disebut kali barangkali. Waduh, ini bagaimana? Si pemuda itu udah jatuh cinta. Wah, ini yang sudah saya tunggu-tunggu, tetapi seperti ini kendalanya. Dia pengen pikir-pikir, wah kalau begitu apakah mundur begitu ya. Lalu kalau mundur, waduh gak gentle banget ya. Ini sudah saya selidiki, saya sudah dijodoh-jodohkan sama pihak keluarganya mereka juga. Saya sudah pengen untuk berkenalan. Nah kemudian tidak ada kata mundur kata si pemuda itu. Dia pengen loncat saudara, terus kemudian waduh takut kalau nyemplung bagaimana ya. Lalu kemudian dia mundur lagi saudara, lalu kemudian dia punya akal. Begini, supaya saya tidak mundur lagi, saya lepas jam tangan, saya lempar ke seberang. Ya, saya lempar ke seberang, jam tangannya ke seberang. Handphone saya lempar ke seberang. Lalu HP, saya lempar ke seberang. Nah, saya tidak akan mundur lagi. Tapi dia pikir-pikir, wah saya masih bisa mundur. Ya, saya bisa mundur. Emang kenapa kalau mundur saya tinggal beli lagi kan? Lalu kemudian dia buka pakaiannya, saudara ya. Kemejanya dia buka. Celananya dia buka, saudara ya. Kemudian dilempar. Tinggal sisa celana dalam, saudara. Dia pikir-pikir, nah ini satu-satunya cara. Saya harus mau tidak mau melompat. Tapi dia lihat lagi, kok saya masih bisa mundur juga, saudara ya. Pakai celana dalam pria, tidak jadi soal, pulang, ya udah pulang. Kalau gitu saya buka juga celana dalam, lalu dilempar juga ke seberang, saudara. Lalu kemudian ini saya tidak mungkin mundur, saya pasti langsung bisa sampai ke sana. Kemudian benar dia buka, dan kemudian dia lempar celana dalam itu. Benar-benar telanjang bulat, saudara ya. Lalu kemudian tidak mungkin ada jalan pulang. Lalu kemudian dia lari, dan kemudian dia loncat sampai di tepi got yang di seberang. Waduh dia senang banget saudara. Langsung cepet-cepet dia pakai pakaiannya semuanya komplit. Dan kemudian pakai jam tangan semuanya dia pakai. Lalu dia menghampiri rumah gadis itu. Dia sampai dan kemudian dia ketok-ketok. Yang keluar adalah seorang wanita tua. Cari siapa? Nak, saya cari Ayu. Di sini bukan rumah Ayu. Kaget ya saudara ya. Loh, ini loh orangnya seperti ini, mungkin cucunya oma ya, gitu ya, cucunya nenek ya. Bukan saya tahu orang ini, tapi ini bukan cucu saya. Saya lihat mukanya, saya tahu dia tinggalnya di sana. Loh di mana? Itu di seberang got itu. Waduh saudara, jadi dia sudah loncat, dia sudah mengejar,
Apa yang dia tuju ternyata salah. Iya betul nak, rumahnya memang mirip sama rumah saya. Tetapi rumahnya bukan di sini, rumahnya di seberang sana. Silahkan kamu ke sana, balik lagi saudara. Nah saudara, saya khawatir ada sebagian orang Kristen semangat berapi-api ikut Tuhan. Tetapi mendapatkan terang yang salah. Sudah berkorban, mempersembahkan seluruh hidupnya. Semangat berapi-api, tidak ada jalan mundur, tetapi mendapatkan terang yang salah dan kemudian tersesat. Ini sangat bahaya bukan? Oleh karena itu saudara, kita perlu memilah mana terang yang sesungguhnya, mana terang yang palsu. Supaya ketika kita berjalan mengikuti terang yang sesungguhnya itu, kita sungguh-sungguh mengikuti Allah yang benar. Oleh karena itu kita perlu membuktikan mana terang yang sesungguhnya, mana yang bukan. Nah Yesus juga melakukan hal yang sama saudara. Yesus membuktikan mana terang yang sesungguhnya itu. Gimana cara Yesus membuktikannya? Saudara, dengan dua cara. Yang pertama adalah Yesus membuktikan dengan klaim dari atas. Klaim dari atas. Kita lihat ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Di sini dikatakan Yesus, aku bersaksi tentang diriku sendiri. Nah saudara, di sini orang Yahudi langsung tidak mau percaya. Kenapa? Bagi orang Yahudi, Yesus membuktikan kalimat itu dari dirinya sendiri. Itu tidak sah. Loh kok bisa menyatakan dari dirimu sendiri? Kamu harus membuktikan apa yang menjadi kebenaran itu adalah benar. Harus buktikan kebenaran itu benar. Itu tahu dari mana? Kalau klaimnya dari dirimu sendiri, itu tidak sah. Harus klaimnya dari atas. Saudara bisa nangkep maksud saya? Klaim itu harus dari atas untuk membuktikan segala sesuatu itu benar. Sebagai contoh, saudara percaya kalau dunia ini diciptakan sebab kita tidak ada waktu dunia diciptakan, betul tidak? Karena itu saudara perlu membuktikan dari mana penciptaan itu benar. Lah pokoknya benar, nah gak bisa, itu klaim dari diri sendiri gitu ya. Pokoknya dari dulu ya benar begitu ya. Ada yang gak percaya kalau dunia ini diciptakan, mereka lebih percaya sama evolusi. Nah sekarang gimana caranya membuktikan supaya penciptaan itu memang benar diciptakan oleh Tuhan? Gampang, kita lihat Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah berfirman. Allah yang ngomong, Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah benda-benda penerang. Nah, karena Allah yang klaim dari atas, pasti itu adalah benar. Saudara bisa nangkep poin saya. Nah, misalnya saudara berkata bahwa saya ini loh manusia yang tidak berharga. Saya ini manusia yang tidak berharga yang kebetulan ada di dalam dunia ini. Saya ingin katakan bahwa statement saudara salah. Kenapa demikian? Karena itu statement dari saudara sendiri. Sedangkan Allah tidak mengatakan hal seperti itu. Allah berkata bahwa saudara dan saya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya itu sangat berharga. Jadi saudara mau mengikuti kata hati atau mengikuti kata Allah. Nah seharusnya saudara kita mengikuti kata Allah. Kenapa? Ini klaim dari atas. Kata hati bisa salah saudara, betul ya? Tetapi firman Tuhan tidak bisa salah. Ketika firman Tuhan berkata, itu klaim dari atas. Kita lihat Yohanes 5 ayat 31, 32. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Siapa dia? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi statement saya itu tadi pasti benar. Kenapa? Bapa yang bersaksi tentang aku. Wah luar biasa loh, cara Yesus membuktikan kebenaran.
Sebelum ilmu filsafat berkembang, ini namanya epistemologi, dari mana kita tahu apa yang kita tahu itu benar. Yesus sudah membuktikan terlebih dulu ada epistemologi yang sangat sahih pada saat itu, saudara. Di mana dia membuktikan bahwa statementnya benar bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Klaim dari atas. Nah, tidak berhenti di sini, Yesus juga membuktikan, saudara, pembuktian yang kedua, yaitu harus minimal ada 2 saksi. Kita lihat ayat yang ke-16, dikatakan, dan jikalau aku menghakimi itu menilai, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak sendiri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, maksudnya begini, saudara, dalam perjanjian lama itu membuktikan saat peristiwa itu benar atau kebenaran itu benar, harus ada minimal 2 atau 3 saksi. Tidak bisa seorang diri. Misal, saya tadi loh, saudara ya, baru lihat ada pembunuhan loh di belakang gereja, saudara. Waduh, serem banget loh, saudara. Benar itu terjadi pembunuhan. Saudara bisa percaya dengan apa yang saya bicarakan? Cara pembuktiannya gimana? Atau pokoknya pendeta ngomong pasti benar? Nah, ini sering kali terjadi, saudara ya. Pokoknya apa yang diucapkan sama pendeta pasti benar. Nah, saudara harus membuktikan, betul? Berarti saudara tanya orang lain, adakah saksi yang juga melihat apakah terjadi pembunuhan di belakang gereja? Nah, saudara tanya sama Pak Yung, saudara tanya sama rekan-rekan hamba Tuhan lain, saudara tanya sama diaken, tanya sama penatua, enggak ada, saudara. Hanya saya sendiri yang bicara, berarti saya sedang halusinasi. Saudara bisa menangkap ya? Berarti saya sedang halusinasi, saya tidak menceritakan peristiwa yang benar-benar benar. Nah, perlu ada saksi, minimal harus 2. Nah, demikian pula saudara, ketika kita membuktikan apakah Alkitab kita adalah firman Allah, ini luar biasa pembuktian seperti ini, saudara, juga ternyata dipakai, saudara, untuk kita membuktikan apakah kitab suci kita ini adalah benar adanya. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara, ada saksi dari penulis kitab Kejadian, yaitu Musa. Sampai Wahyu Rasul Yohanes dalam kurun waktu ribuan tahun. Dan saudara tahu berapa saksinya? 40 penulis. Tidak saling kenal. Tetapi mereka bisa menuliskan satu tema yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka menceritakan hal yang sama, yaitu ketinggian daripada Yesus Kristus, daripada segala hal yang lain di dalam dunia ini. Nah, berarti saudara kita bisa menilai bahwa saksinya 40 lebih dari 2 berarti benar. Nah, saudara kita bisa melihat di sini, puji Tuhan, bahwa semakin banyak saksi dan penulis yang Tuhan pakai, berarti ini menunjukkan bahwa kitab suci kita adalah kebenaran. Yesus saksi, Bapa saksi. Ada 2 saksi, karena itu orang Farisi kejar. Di mana Bapa? Di mana Bapa? Kamu tidak kenal Bapa, kamu harus kenal aku, baru kamu bisa kenal Bapa. Itu yang orang Farisi pengen kejar. Nah, jadi saudara, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa Yesus adalah benar-benar terang dunia. Terang yang sesungguhnya. Diklaim dari atas dan dibuktikan oleh 2 saksi pada saat itu, dan sekarang adalah banyak saksi di kitab suci. Nah, saudara, kalau gitu implikasinya apa? Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, kita lihat sekali lagi ayat 12, saudara. Dikatakan, maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara, maksudnya adalah di sini Yesus menyatakan bahwa konsekuensi ketika kamu percaya kepada aku, terang yang sesungguhnya, pasti kamu akan mempunyai terang hidup. Nah, ini sama dengan Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah saudara, artinya apa? Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, kita juga adalah terang dunia. Yesus berkata dalam Matius 5, kamu adalah terang dunia. Loh, pertanyaannya Yesus ngomong, akulah terang dunia. Tapi kita juga dikatakan terang dunia. Maksudnya seperti apa? Apa bedanya? Yesus terang dunia dan kita terang dunia. Nah saudara, untuk memudahkan saya pakai ilustrasi matahari dan bulan. Kita bukan matahari saudara ya, tetapi kita adalah bulan. Bulan bisa memancarkan terang? Bisa, tetapi sinarnya dapatnya dari matahari. Pada dirinya sendiri bisa saudara, bulan tidak bisa. Tetapi matahari itu pada dirinya sendiri dia akan memancarkan panas, dia memancarkan terang. Tetapi kita tidak. Kita harus memantulkan terang. Kita memantulkan terang dari matahari ke dunia. Kita bulan, bukan matahari. Tetapi seringkali seorang berkata bahwa banyak orang Kristen yang menjadi bulan mengalami gerhana bulan. Nah saudara, apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah ketika dunia ada di tengah-tengah bulan dan matahari. Dunia ada di tengah-tengah, lalu bulan dan matahari tertutup oleh kemilaunya dunia, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian bulan itu akhirnya tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Kenapa? Karena ada dunia di tengah-tengah. Demikian juga seperti kita orang-orang percaya yang harusnya memancarkan terang supaya kita bersinar, tetapi tertutup oleh kemilaunya dunia sehingga kita tidak mampu untuk memancarkan terang. Jangan sampai itu terjadi di dalam hidup kita. Jangan biarkan gerhana bulan terjadi di dalam hidup saudara. Singkirkan dunia itu sehingga bulan itu bisa kembali memantulkan sinarnya. Nah kalau begitu saudara mungkin bertanya lagi, kira-kira sinar yang seperti apa yang keluar dari anak-anak terang? Yang pertama saudara, ketika kita menjadi anak-anak terang, kita akan disukai keberadaan kita. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara perhatikan di sini, dunia akan mendekat kepada saudara, kepada saya. Karena apa? Karena mereka membutuhkan terang. Yang namanya gelap pasti membutuhkan terang. Anak-anak terang itu pasti bisa memberikan advice, memberikan nasihat, memberikan insight kepada orang lain. Keberadaan terang itu sangat dibutuhkan di dalam keluarga. Anak, cucu, mantu, saudara akan mencari advice dari saudara ketika saudara sudah menyatakan terang di dalam keluarga. Dan ketika itu saudara, mereka akan melihat di mana para orang tua ketika menghadapi masalah tidak bersungut-sungut namun berlutut di hadapan Tuhan. Mereka bisa melihat inilah terang yang berasal dari Tuhan. Aku mau mendekat kepada mereka. Mereka akan mengikuti teladan kita. Mereka akan berdoa kepada Tuhan. Ketika saudara di dalam pekerjaan, saudara bekerja dengan jujur, tidak tipu orang saudara. Maka semakin senior usia saudara, yang muda akan mencari saudara. Mereka akan mencari insight daripada saudara. Ketika pasangan dan saudara itu hidup harmonis, keluarga saudara harmonis. Oh, anak-anak muda akan terus bertanya kepada saudara, apa resepnya sih? Kok bisa ya, Om, Bapak bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga? Oh,
Seperti apa itu pembagian waktunya loh, Bapak sangat sibuk sekali, tetapi keluarga tetap harmonis. Oh, mereka akan datang berduyun-duyun, saudara, dikatakan seperti itu. Minta nasihat, minta supaya diterangi juga. Dan ketika mereka mendapatkan terang, mereka menjadi terang selanjutnya untuk keluarga mereka. Sangat luar biasa sekali, saudara. Ketika mereka menjadi terang, akan disukai keberadaannya. Tetapi yang kedua punya ciri-ciri juga. Apa ciri-ciri anak-anak terang? Mereka juga akan dibenci keberadaannya. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi selain disukai, mereka juga dibenci atau dihindari. Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara, kalau menjadi orang yang rajin, pasti dibenci sama orang yang malas. Saudara, kalau jadi orang yang apa adanya, jujur, saudara akan dibenci dengan orang yang munafik. Ketika saudara mau hidup kudus, saudara yang benci saudara adalah orang yang mencintai kegelapan, mencintai dosa. Ketika saudara pengen jujur ketika bekerja, orang-orang yang tidak jujur itulah yang akan kontra dengan saudara. Namun kita dipanggil menjadi terang. Anak-anak terang itu bukan man's pleasure. Bukan man's pleasure. Tidak mungkin saudara kita akan disukai semuanya. Tidak mungkin. Kalau kita menjadi terang, tetapi anak terang itu adalah God's pleasure. Menyenangkan Tuhan. Itu yang menjadi fokus utamanya. Itu menjadi ciri-ciri yang berkualitas daripada sang terang itu. Dia akan hidup menyenangkan Tuhan. Dia fokus Tuhan mau apa. Dia fokus apa yang Tuhan mau di dalam keluarganya. Dia akan fokus apa yang Tuhan mau di dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Dan dia akan kejar itu. Konsekuensinya, sebagian ada yang mengikuti, sebagian ada yang membenci. Dan bukankah itu yang terjadi pada terang yang sesungguhnya? Ketika sang terang itu datang, saudara, banyak orang tertarik akan pengajarannya. Oh, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara, ingin tertarik menjadikan sang terang itu raja atas dunia. Tetapi sang terang itu menyinari terangnya, saudara, menelanjangi dosa-dosa manusia. Sehingga saudara yang tadinya sudah tertarik, saudara, mereka kesal, mereka marah, pengen bunuh sang terang itu. Dan akhirnya saudara, mereka yang tidak suka dan kemudian akhirnya mereka membunuh sang terang itu di atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara, apakah dunia kemudian menjadi gelap? Apakah rencana Tuhan tidak berhasil? Dengan matinya sang terang di atas kayu salib itu justru menjadi alat untuk Tuhan menggenapi nubuatan dalam Yesaya, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itu benar-benar terwujud. Terang-terang kemudian bermunculan. Rasul-rasul menyebarkan terang, saudara. Rasul-rasul mendirikan gereja di mana-mana. Oh, sangat indah sekali, saudara. Ketika sang terang itu dibungkam, dibunuh, kemudian terang-terang itu semakin banyak bersinar. Yang tadinya sang terang yang sesungguhnya itu hanya menyinari orang Yahudi pada saat itu. Kemudian ditolak, dihabisi. Kemudian saudara, orang-orang non-Yahudi. Seperti saudara dan saya, kecipratan akan terang tersebut, bukan? Terang itu makin bermunculan di mana-mana. Di seluruh dunia muncul gereja-gereja yang memunculkan terang yang sangat indah. Oh, ini luar biasa, ini cara kerja Tuhan, saudara-saudara. Bahkan di dalam Injil Yohanes, Yesus itu pernah berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan seperti yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Tetapi engkau akan lebih besar dan lebih heran lagi melakukannya. Saudara bisa bayangkan sebenarnya Yesus mengatakan itu apa?
itulah terang-terang yang bermunculan di mana-mana. Pengaruh-pengaruh yang sangat luar biasa di mana Roh Kudus bersama dengan orang-orang percaya membuat pertobatan-pertobatan secara massal di seluruh dunia. Di mana Yesus pada saat hadir di tengah dunia itu belum melakukannya. Dan tugas Yesus hanya menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib. Menyatakan sang terang yang sesungguhnya. Tetapi setelah itu adalah giliran saudara dan saya. Nyatakan terang-terang kecil di mana-mana. Percaya saudara, rencana Tuhan tidak pernah dapat digagalkan oleh manusia. Siapkah kita menjadi terang yang ajaib, terang yang indah, dimanapun kita berada? Nempellah sama sang terang itu. Pantulkan cahayanya. Kita bukan terang yang sesungguhnya. Karena itu kita perlu menempel, saudara. Kita perlu mengerti sang terang itu. Jangan kita salah mendapatkan terang. Tapi terus belajar. Ada sang terang itu. Pantulkan cahayanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, apakah saudara sudah menjadi terang yang berdampak di tengah dunia? Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan, bagaimana kasih Tuhan dan terang Tuhan di dalam hidup kami. Boleh Kau nyatakan
Dan itu sebabnya ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh komitmen kepada Tuhan untuk kami mau bersinar dimanapun kami berada. Kami berdoa biar Tuhan yang terlebih dulu terus menyinari hati setiap kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Adanya Tuhan yang menjadi terang yang sesungguhnya. Di situ Tuhan menyinari hati setiap kami. Dan disitulah kami boleh mampu memantulkan cahaya terang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Kami sebentar juga akan memberikan persembahan. Tuhan kiranya pakai persembahan yang kami berikan, sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan Tuhan di gerejamu ini boleh sungguh Tuhan pakai untuk memperluas ya Tuhan, terang Tuhan di dalam gerejamu, bahkan di luar daripada gereja ini. Ya Tuhan, ada terang yang bersinar di daerah setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita masuk dalam doa sekali lagi. Ya Tuhan, kami mau mengikut Tuhan. Ya kemana Tuhan ada, kami mau mengikutnya ya Tuhan. Tapi jujur kami seringkali takut dan khawatir akan hari depan kami. Kami bergumul ya Tuhan untuk keluarga kami. Kami bergumul untuk pekerjaan. Kami bergumul untuk anak-anak kami, cucu kami. Dan kami juga bergumul untuk kesehatan kami. Karena itu ya Tuhan, biar Tuhan terus nyatakan terang-Mu bagi setiap kami. Apapun kondisi dalam hidup kami mampu dan dimampukan Engkau ya Tuhan untuk menyatakan terang. Kami menyerahkan untuk setiap kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik keluarga, kesehatan, pekerjaan kami, anak-anak kami,
orang tua kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau berdaulat, Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Engkau akan memberikan yang terbaik ya Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, iman kami tidak kendor, iman kami terus bertumbuh. Pelayanan kami ya Tuhan terus berfokus kepada Tuhan dan roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Yang biarlah kami menjadi terang bagi mereka. Yang kami baru mendengar berita-berita yang begitu gelap ya Tuhan, begitu kotor ya Tuhan. Kami sedih, kami menjerit, kami menangis Tuhan. Adanya bangsa yang terlalu gelap seperti ini. Tetapi Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami justru dibutuhkan di tengah bangsa yang gelap. Keberadaan kami ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memberikan sinar yang mungkin hanya kecil tetapi berdampak bagi bangsa dan negara kami. Karena itu mulai dari kami, untuk hidup kami boleh jujur, kerja keras, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada uang dan nikmatnya dunia. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, nyatakan terang-Mu atas mereka. Kiranya Tuhan telanjangi kegelapan-kegelapan mereka. Sehingga kami percaya ada kuasa Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan untuk bangsa kami. Kami berdoa, kami menyerahkan pergumulan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mendengar seruan doa kami. Sekaligus juga Engkau mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat terkasih, bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengampunan dari Allah Anak, dan penyertaan dan kuasa dan terang dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.